Apa kabar semuanya, kawan-kawan? Semoga baik-baik saja ya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana sih cara mengencerkan atau mengkonversi H2O2 dari 50% menjadi 3%, menjadi 2%, menjadi 5%. Kita kalau untuk mengkonversi kita harus tahu alat-alat dan bahan-bahannya. Alat yang pertama yang paling wajib ini juga termasuk pipet tetes. Pipet tetes atau pipet ukur ini kalau kita nggak ada, kita bisa beli suntikan. Itu suntikan kan ada mililiternya, jadi bisa dipakai juga. Yang kedua yaitu gelas ukur. Gelas ukur atau beker gelas bisa, atau Erlenmeyer bisa. Kalau nggak punya ya pakai kayak gini juga bisa. Kalau ini kan ada mililiternya, jadi bisa dipakai lah untuk konversinya. Kemudian yang ketiga yaitu H2O2 nya. Ini juga kadarnya 50%. 50% nanti dikonversi menjadi 3%. Kemudian yang paling penting untuk keamanan kita harus membawa sarung tangan. Kalau tidak membawa sarung tangan, nanti takutnya pas H2O2 nya ini kena tangan kita, nanti tangan kita akan memutih, sedikit kayak tertusuk-tusuk duri gitu rasanya. Jadi kalau nggak ada sarung tangan, gunakanlah plastik asoy atau plastik yang bisa digunakan biar H2O2 nya itu nggak kena tangan kita. Kayak gini ya reaksi H2O2 kalau kena tanah aja kayak gini dia. Ini saya praktekkan ya, kalau kena tanah itu kayak gini. Nah, ini kan karena oksidator kuat, jadi ya kayak gitu reaksinya. Ini panas ini kalau disentuh ini panas ini. Jadi ya kita harus membawa sarung tangan ataupun asoy tadi. Ini langsung saja ya, biar nggak memperlama waktunya. Ini kalau di saya ini pakainya 100 ml. Bisa nanti pakai 1000 ml nggak apa-apa. Untuk perhitungannya ini nanti saya ajarkan di akhir. Ini kalau untuk 100 ml ini digunakannya itu H2O2 yang 50% nya itu yang diambil cuma 6 mili. Kita ambil 6 mili ya. 6 mili ini 2 mili berarti 3. Ini ya. 2 mili. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6 mili. 6 mili dicampur dengan 100 ml itu jadinya menjadi H2O2 H2O2 3%. Ini untuk yang 100 mili. Kalau kita nggak punya namanya beker gelas atau Erlenmeyer atau gelas ukur ataupun yang sejenis inilah, kita bisa menggunakan untuk yang kayak gini, botol minuman kemasan gitu atau yang serupa lah gitu. Nanti kita bisa menggunakan kayak gini. Ini seumpama di sini kan 220 mili ya. 220 mili. Jadi perhitungannya saya jelaskan di sini ya. Perhitungannya kalau 220 mili ini cuma 13,22 ml. Jadi yang dicampurkan itu 13,2 ml. Perhitungannya kayak gini. Kalau ini yang saya ajarkan yang 100 dulu ya. Yang 100 dulu. Ini yang 100 dulu. Ini perhitungannya tadi malam saya hitung. Ini kita pakai rumus F1 C1 F1 dikali C1 sama dengan F2 dikali C2. F1 ini melambangkan volume pertama, C2 ini melambang konsentrasi pertama, F2 ini melambangkan volume kedua, C2 ini melambangkan konsentrasi kedua. Kemudian F1 ini diturunkan, C1 ini konsentrasi, karena konsentrasi ini
yang H2 ini 50%, jadi dibuat 50% di sini. Kalau di sininya kita mau mengkonversi 10%, bisa dibuat menjadi 10%. Kemudian kita mau buat berapa mililiter. Nah, tadi kan saya buat itu 100 ml, jadi saya tulis 100 ml. Kemudian saya buat menjadi 3%. Maka saya tulis di sini. Kayak gini, F1 diturunkan, 100 ini turunkan, yang ini turun ke bawah. 3% per 50%. Jadinya 6 ml per 100 ml. Jadi 6 ml ini ditambahkan ke 100 ml untuk 100 ml. Kalau untuk 1 liter itu menjadi 60 ml karena dikali dengan 10. Jadi kalau kita semuanya beli H2O2 yang 50% kayak gini, nanti jadinya berapa liter sih? Nah, jadinya itu jadinya 16,66 liter air dicampurkan dengan 1 liter H2O2 50 ml. Kita kalau beli yang 3 ml itu kan lumayan mahal di Shopee atau Tokopedia, itu kan lumayan mahal. Jadi kita beli yang 50% kita konversi atau kita encerkan menjadi 3%, itu lebih mengirit. Jadi untuk biayanya itu lebih irit, maka saya ajarkan di sininya. Kemudian ini yang tadi ya, yang 220 ml saya tuliskan ya. Nah, ini yang kalau seumpamanya 220 ml. Kalau kita seumpamanya nggak punya gelas ukur ya, kita punyanya ini. Jadi kita bisa menggunakannya makainya ini gitu. Sama aja, yang penting di sininya ini kan 220 ml. Kalau tadi kan 100 ml. Jadi 3% per 3% ini 220 ml ini 3% gitu. Jadi ya sama aja, 50%. Ini cek konsentrasi pertamanya tadi 50%, kemudian volume 2 nya 220 ml. Yang tadi kan 100 ml ininya. Sekarang diganti dengan 220 ml dikali 3%. Volume pertamanya ini diturunkan 50% di sini, 220 di sini, 3% di sini, menjadi 13,2 ml. Nanti seumpamanya kalau belum paham atau masalah perhitungan kayak gini nggak paham, nanti bisa di komen, bisa nanti saya tuliskan lah, bisa saya kerjakan nanti. Kalau seumpamanya maunya 2%, ya sama aja. Nah, ini perhitungan 22% untuk 2% setiap 100 ml gitu. Kalau seumpamanya kita membuat 100 ml aja, maka yang dibutuhkan itu hanya 4 ml. Kalau tadi kan 6 ml. Kalau 2% ini cuma 4 ml. 4 ml add 100 ml. Jadi 40 ml ini H2O2 yang 50% dicampurkan dengan air sebanyak 100 ml. Jadi kalau untuk membuat 1 liter, itu dibutuhkan 40 ml H2O2 yang 50%. Kemudian kalau 1 liter ini menjadi berapa menjadi berapa liter untuk yang 2%. Nah, jadinya yaitu 25 liter air untuk 1 liter H2O2 50%. Kemudian kalau untuk yang 5% ya. Kalau untuk yang 5% ini ya. Ini untuk yang 5%. Kalau 5% ini cuma 10 ml. Jadi 10 ml ini ditambahkan ke 100 ml. Jadi kalau untuk membuat 1 liter itu 100 ml. Kalau 100 ml. Jadi kalau 1 liter kayak gini, ini jadinya itu 100 liter. 100 liter 100 mili. Ini 10 liter ini. Harusnya 10 liter air ini, bukan 100 ya. 10 liter air dicampurkan dengan H2O2 50% sebanyak 1 liter. Begitu ya kawan-kawan, untuk konversi atau pengenceran ini biar hemat gitu. Kalau kita belinya biar hemat, maka kita buatnya kayak gitu. Nanti seumpama gimana ya Mas, nanti kalau seumpama pengennya kita nggak punya ukuran gitu, tapi kita punyanya botol aja. Nah, gampang aja.
kalau ini kan 220 ml ini kan 220 ml. Ini digaris aja, digaris pakai spidol ini. Ini kan ada tanda airnya. Nah, ini digaris 220 ml, nanti dibuat takaran airnya segitu terus gitu. Jadi ini kalau mau buat 1 liter ya ini dikali dengan 5 atau dikurangi dulu dengan 20. Ini dikurangi dulu ya 20 liter 20 ml, nanti ditandai garis, digaris pakai spidol, ya. Ini saya contohkan ya. Kalau seumpama nggak punya, nah ini saya punya yang udah itu. Nah, ini saya buat tadi 100 ml. 100 ml sekitar segini. Jadi nanti kalau mau buat, nanti di sini ditandai dulu, digaris pakai spidol, langsung bisa dipakai gitu. Maksudnya bisa untuk gelas ukur pengganti dari beker gelas ini. Sekian ya teman-teman. Nanti kalau seumpama ada yang kurang atau ada yang perlu ditambahkan, bisa di komen, atau apa nanti yang tidak bisa dipahami dari konversi H2O2 ini menjadi 3%, menjadi 2%, dan menjadi 5%, ini bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.